Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dan jangan lupa kita selalu ucapkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Walaupun kita bersolawat cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 50 kali ataupun 100 kali, kita selalu berusaha untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum kita mulai lebih dalam tentang pembahasan yang akan kita bahas kali ini, karena kebetulan banyak pertanyaan dan banyak yang masuk request tentang mempertanyakan, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk membuka mata batin ya. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang percakapan itu, saya perkenalkan diri saya karena emang channel ini mungkin rekan-rekan yang belum tahu saya. Perkenalkan, nama saya Bayu Segara ya. Saya asli dari Kebumen, Jawa Tengah. Tahun kelahiran 1991. Tujuan channel ini saya buat yaitu untuk terutama diri saya pribadi, karena hobi ataupun senang dengan kebudayaan Indonesia, terutama kebudayaan tentang dunia perkerisan ya. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih memperkenalkan tentang berbagai macam-macam dunia perkerisan ya. Saya juga jujur masih awam, makanya saya juga sambil saya belajar sambil tiap hari saya upload, biar agar saya juga tahu nih sampai mana perjalanan saya untuk mengetahui tentang dunia keris di Indonesia. Nah, untuk kebetulan di sebelah samping kiri saya ada 2 koleksi saya. Kebetulan yang ini keris Pandawa 5 ya. Ini keris Pandawa 5 dari kebetulan saya dapat kenang-kenangan dari orang Surabaya, namanya Pak Hoki ya kalau nggak salah. Itu nih udah di saya itu kisaran 2 tahun lah mengikutin saya. Ini salah satu keris yang saya suka ya, karena dia jenis keris patrem kalau dibilang keris kecil. Cuma dia udah sandangannya saya suka, jadi saya simpen sebagai koleksi pribadi saya, karena ini juga pemberian buat kenang-kenangan buat saya, jadi saya jaga benar-benar. Walaupun pernah ada yang mau memaharin ataupun mau beli ya, cuma saya enggak saya jual, karena emang saya bukan penjual keris ya, tapi saya koleksi, lebih suka tentang keris ini ya. Terus yang ini ada keris apa ya namanya, kalau orang bilang sih gelang. Nah, yang satu ini namanya, kalau orang bilang itu namanya replika tongkat Soekarno ya. Ini dulu dapat kenang-kenangan dari guru ngaji lah kalau saya bilang ya. Guru ngaji saya dari Banten ya, dari Banten. Ini udah ngikut saya ataupun saya simpan kurang lebih udah dari 2010 ya. Jadi sekarang 2020, berarti udah kisaran 10 tahun ya, udah mengikuti perjalanan saya mencari tentang budaya-budaya yang ada. Sebenarnya masih ada koleksi saya yang nggak saya tampilkan, karena emang kali ini kita nggak bahas tentang perkerisan ya. Mungkin kedepannya saya akan bahas tentang tentang lebih dalam tentang keris. Cuma kali ini untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah inbox ke saya, jadi mari kita bahas bagaimana cara kita untuk memudahkan kita untuk cepat bisa membuka kodam ya, bahasa kerennya itu kodam ya. Cuma kebanyakan dari orang itu salah mengartikan tentang sebuah kodam ataupun korin ya.
Kalau Korin itu kan sepengetahuan saya selama ini, dengan keterbatasan yang saya miliki, itu emang udah ada dari sejak kita lahir ya. Cuma bedanya kita itu tingkat dari frekuensi untuk menerima dari si Korin tersebut tinggi atau enggak. Contoh sepele, kalau dibilang Korin itu ada ketika kita lupa sesuatu ataupun membawa barang sesuatu, ada yang ketinggalan, pasti kita merasa ada satu hal yang aneh dalam diri kita. Nah, ketika kita udah terjadi, baru ketika kita ingat, baru selama ini apa yang kita cari-cari, oh ternyata emang ada yang tinggal. Itu sebenarnya sebuah sinyal dari alam bawah sadar kita, itu dari pendamping yang disebut Korin itu, yang dari hati kita ya. Cuma tingkat dari frekuensi buat nerima setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau hodam itu ada beberapa hodam ya. Itu ada hodam dari barang atau benda, terus dari kita mempelajari sebuah ilmu ya. Nah, untuk kali ini saya lebih bahas tentang bagaimana cara memudahkan kita supaya lebih gampang ya untuk berkomunikasi dengan hodam ya. Nah, bisa beberapa cara yang kita bisa lakuin. Antara lain kita bisa melakukan puasa weton ya kan, puasa ataupun puasa hari lahir. Yang kedua, kita bisa yang namanya mengirimkan suratul Fatihah ya, suratul Fatihah ke diri kita pribadi, yaitu ke saudara, papat kalimat pancer ya kalau orang Jawa bilangnya. Terus yang ketiga itu bisa kita selalu ketiga itu kita bisa mencari guru pembimbing yang bisa mendampingi kita, karena kalau kita belajar tentang dunia spiritual itu kita harus ada pendamping ya, bukan apa-apa, karena misalkan kita ada kesalahan, kita ada yang ngasih tahu kalau kita itu salah. Nah, terkadang ada pertanyaan dari rekan-rekan ke inbox saya itu, nanya nih, kodam saya apa. Terus kata orang itu, kodam saya ini harimau lah, macan lah, ataupun apalah. Nah, sebenarnya kalau udah bahas tentang kodam itu, seseorang itu kalau udah benar-benar memiliki sebuah kodam itu, dia udah bisa bersinergi ya sama si kodam tersebut. Misalkan dia udah bisa berinteraksi, memanggil, ataupun dia bisa berkomunikasi secara langsung ya. Kalau ketika dibilang, kata orang ada yang kita punya kodam macan apa, kalau kita nggak bisa berkomunikasi, itu namanya belum bersinergi sama kita ya. Jadi cuma, kalau bahasa namanya itu cuma sebagai bias doang di diri kita. Nah, ketika udah tentang bahasan tentang kodam itu, biasanya kalau lebih dalam lagi tentang kodam itu, dia bisa berkomunikasi secara langsung, bisa manggil. Nah, biasanya ini digunakan ketika misalkan rekan-rekan yang udah dalam dunia spiritual itu, ketika dia menghadapi serangan dari gangguan dari orang. Misalkan kita ketika ngobatin orang, biasanya kalau emang ada orang tersebut diganggu sama makhluk-makhluk yang nggak kasat mata, si kodam tersebut akan memberitahu atau sebagai tameng kita ya, supaya nggak, ketika terjadi benturan energi, kita bisa menahan ya. Nah, kita lebih bahas lagi lebih dalam tentang bagaimana cara kita lebih mudah untuk bisa cepat ya untuk masuk ke dalam tentang membangkitkan energi dalam badan kita masing-masing. Nah, ada istilah itu dengan nama mata batin ya. Mata batin, kalau menurut saya pribadi itu, kebanyakan orang itu kalau udah bahas tentang mata batin itu banyak orang bilang kalau udah mata batin kebuka itu bisa melihat yang hal-hal gaib ya. Kalau saya pribadi sih nggak seperti itu. Kalau saya pribadi itu yang disebut mata batin itu ya ialah kegiatan kita sehari-hari itu, ketika kita menggunakan dari hati kita yang tulus, maka lama-lama mata batin itu akan terbuka dengan sendirinya. Misalkan kita ada orang yang sedang kesusahan, hati kita tuh pasti ada bisikan, tolong bantu dia. Cuma kadang-kadang keegoisan diri kita atau bisikan yang lebih kuat dari pikiran kita itu, kita mengabaikan dari bisikan dari mata batin itu. Nah, ketika kita selalu berusaha mengikuti hati kita perbuatan, karena hati itu pasti membisikkan yang baik-baik ya. Ketika kita
selalu mengikuti, selalu belajar mengikuti hati kita, perbuatan baik, insya Allah lama-lama dengan sendirinya kalau kita lambat tiap hari ngikutin terus belajar, lama-lama mata batin kita pun akan lebih tingkat penerimaan tentang alam itu lebih terbuka ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan udah belajar ke sana tentang dunia spiritual, udah belajar ke sini ke sana, tapi ternyata hasilnya belum ada, rekan-rekan jangan putus asa ya. Karena saya pun mengalami sendiri ya. Saya belajar dari 2009 sampai sekarang ini 2020 pun saya belum terlalu begitu dalam tentang dunia seperti itu. Cuma saya selalu berpikiran, selalu belajar, karena tujuan kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang lain ya. Tapi kalau udah dalam hati kita itu kita pengen ini, pengen itu, nah ketika kita ada tujuan kita yang nggak kekejar, pasti di situ akan menimbulkan rasa kekecewaan. Nah, kekecewaan itu biasanya akan membuat kita itu putus asa. Sedangkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita dengan hati yang ikhlas aja, dengan lillahi ta'ala aja, pasti balik lagi ketika kita melakukan perbuatan baik dan selalu percaya apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya, nggak sekarang pasti besok. Kuncinya seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin saya akan bikin video berikutnya ya. Mungkin kali ini belum terlalu meringkas, terlalu dalam ya. Mungkin rekan-rekan bisa mengikuti video saya berikutnya yang part kedua nanti. Silahkan rekan-rekan selalu ikutin channel saya. Demikian ya untuk kali ini, di sore ini, di hari Jumat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga rekan-rekan dan semua yang melihat tayangan ini dapat pembelajaran yang bermanfaat buat rekan-rekan, khususnya saya pribadi, agar lebih baik lagi ke depannya. Demikian, kurang lebihnya maaf. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.